Nama perempuan itu Marsinah. Usianya baru 24 tahun, tapi dengan berani dia memperjuangkan hak buruh dan berakhir kehilangan nyawanya sendiri. Dalam keadaan sudah nggak bernyawa dan ditemukan di tepi hutan. Ada indikasi bahwa posisi tubuhnya diatur sedemikian rupa seakan-akan sedang tertidur. Kondisinya saat ditemukan benar-benar mengerikan, menunjukkan serangkaian tindakan keji yang dia alami sebelum akhirnya kehilangan nyawa. Tapi dari kejadian ini lahirlah simbol perlawanan. Seorang perempuan biasa yang kini dikenang sebagai pahlawan nasional karena keberaniannya menolak untuk dibungkam. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Tanggal 10 November tahun 2025 kemarin, Marsinah dianugerahi gelar pahlawan nasional. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang belum terlalu kenal dengan siapa itu Marsinah. Saya akan jelaskan latar belakang beliau dan kenapa beliau ini pantas dianugerahi gelar pahlawan nasional. Marsinah adalah seorang buruh yang bekerja di pabrik jam tangan di Porong, Sidoarjo. Marsinah ditemukan tidak bernyawa dalam keadaan sangat mengerikan pada tanggal 8 Mei tahun 1993 saat usianya baru 24 tahun. Dari kesaksian seorang warga bernama Mbah Wiji, awalnya jasad Marsinah dikira orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang sedang tertidur. Bahkan jasad Marsinah sempat dilempari batu oleh anak-anak yang lewat. Kata Mbah Wiji, "Saya lihat dari jauh matanya korban sudah dikerumuni semut." Orang tidur sudah pasti bergerak saat dikerumuni semut kan? Dari situ saya tahu ini orang sudah tidak bernyawa. Kemudian saya melapor kepada kepala dusun. Banyak orang sebenarnya sudah melihat sejak pagi, tapi dikira ODGJ. Sebelumnya memang ada ODGJ yang tidur di situ, jadi warga tidak terlalu curiga. Dan waktu ditemukan kondisi Marsinah dalam posisi terlentang. Satu lengan berada di atas dahi, satu kakinya terbuka. Dan kondisinya masih berpakaian lengkap. Dia masih pakai kaos putih, rok coklat, dan juga sendal jepit. Dan pakaiannya masih lengkap, tapi kelihatan ada cairan tubuh warna merah di celana dalamnya. Ada yang curiga kalau posisi jasad Marsinah sengaja diatur sedemikian rupa supaya kelihatan seakan-akan dia sedang tertidur. Waktu ditemukan, di dekat jasad ada juga kertas-kertas dan surat-surat dalam satu kantong plastik, termasuk identitas Marsinah. Dan udah pasti, penemuan jasad Marsinah membuat syok semua keluarga dan juga teman-temannya. Marsinah diduga dihilangkan nyawanya karena dia sangat aktif ikut demonstrasi kenaikan upah untuk buruh. Seorang rekan Marsinah berkata, Marsinah itu adalah orang yang sangat-sangat pemberani. Walaupun kelihatannya pendiam, dalam pikirannya dia selalu menimbang, ini benar atau ini salah. Kalau dia yakin benar, dia akan berani maju gak peduli apapun resikonya. Bahkan orang lain pun dibela. Katanya, kata saksi ini saya pernah dibela dan sering mendapat surat dari Marsinah. Isinya memberi motivasi dan juga semangat supaya jangan diam saja dan diinjak-injak. Kurang lebih 1 minggu sebelum ditemukan tidak bernyawa, Marsinah tercatat ikut dalam rapat pada 2 Mei 1993 untuk membahas rencana unjuk rasa buruh yang akan digelar keesokan harinya di pabrik. Tapi ada kabar kalau sempat terjadi ketegangan karena ada buruh yang ingin tetap bekerja. Ada juga ingin melanjutkan perjuangan agar tuntutan mereka semua dipenuhi. Tanggal 4 Mei, Marsinah bersama teman-temannya melancarkan aksi mogok total. Semua nggak ada yang bekerja. Mereka mengajukan total 12 tuntutan. Antara lain, kenaikan upah pokok, pelaksanakan kenaikan upah 20% sesuai dengan instruksi gubernur, hak cuti, termasuk cuti haid, cuti hamil, dan juga cuti tahunan.
dan juga pemilihan ulang pengurus SPSI di lingkungan pabrik. Di hari pertama mereka langsung mendatangi ruangan direktur yang bernama Bapak YS. Di sanalah mulai dilakukan perundingan. Marsinah menjadi salah satu dari 15 orang perwakilan buruh yang ikut dalam perundingan tersebut. Para buruh menyampaikan bahwa mereka akan bekerja kembali jika tuntutan mereka dipenuhi. Sebenarnya setelah perundingan itu katanya Marsinah tuh nggak terlalu vokal, hanya sekali aja bicara. Setelah perundingan sebenarnya sudah ada kesepakatan antara perusahaan dan juga buruh. Dan dalam kesepakatan itu nggak disebut adanya ancaman atau PHK. Tapi nggak tahu kenapa setelah negosiasi ada 13 orang buruh yang tiba-tiba saja ditahan. Karena mereka dituduh sudah mengganggu stabilitas keamanan dan akhirnya dipaksa untuk mengundurkan diri. Dan awalnya rekan-rekan Marsinah ini nggak menyangka kalau mereka akan sampai di PHK, dipaksa untuk mengundurkan diri. Mereka mengira hanya dipanggil, ditegur, kemudian masalah akan selesai. Karena tadi kan ada janji kalau nggak sampai diintimidasi atau di PHK. Tapi ternyata ada pemanggilan lanjutan dan mereka disodori surat pengunduran diri yang sudah disiapkan, dipaksa untuk tanda tangan. Udah jelas, ini buat Marsinah nggak terima. Dia menggandeng temannya, dia pulang ke kos, kemudian dia tulis surat edaran sebagai peringatan pada perusahaan agar teman-temannya tidak di PHK. Salah seorang saksi kejadian itu berkata seperti ini, "Kami kira Marsinah sudah pulang tadinya, ternyata belum." Dan Marsinah sangat marah karena teman-temannya di PHK. Dia bilang seperti ini, "Saya nggak terima kalau teman-teman sampai di PHK." Setelah itu Marsinah kembali ke rumah kos, dia mandi, ganti baju, kemudian dia pamit. Dia bilang, "Saya akan ke Surabaya, saya mau cari keadilan." Dan 3 hari kemudian, semua teman-temannya dengar kabar kalau Marsinah ditemukan tidak bernyawa, dalam keadaan yang benar-benar mengerikan. Mengetahui keadaan Marsinah ketika ditemukan itu benar-benar buat sedih, marah, sekaligus gak habis pikir. Kok ada orang yang benar-benar gak berperi kemanusiaan seperti ini? Ketika ditemukan kondisi luar Marsinah itu seperti ini teman-teman. Tubuhnya penuh luka dan tanda-tanda kekerasan lainnya. Ditemukan memar pada hampir seluruh bagian tubuh. Ada juga luka-luka kecil akibat hantaman benda tumpul, menunjukkan kekerasan yang berulang dan tidak hanya sekali dilakukan. Ada juga lecet pada tangan seperti bekas ikatan, dan ini polanya sangat khas karena tanda bekas ikatan dimaksud dari segi forensik itu adalah luka lecet tekan yang melingkari bagian tubuh tertentu. Beda dengan luka lecet akibat gesekan, goresan, atau pukulan. Luka lecet tekan itu warnanya kehitaman karena tekan ini menggesek kulit tanpa adanya pergeseran. Lapisan luar kulit terkelupas hanya di titik tertentu. Pembuluh kulit pecah sehingga berwarna merah kecoklatan. Kadang-kadang membentuk pola benda penekan. Dan kok diraba tuh kasar seperti kertas perkamen. Dan ketika diperiksa teman-teman, alat kelaminnya robek tidak teratur sepanjang 3 cm. Ditemukan juga ada memar di kandung kemih hingga usus bagian bawah, dan robekannya menjalar dari dinding kiri kemaluan sampai ke rongga perut. Dalam saluran kelamin dan rongga perut ada serpihan tulang karena tulang kemaluannya patah berkeping. Tulang panggul sisi kiri depannya hancur, tulang panggul sisi kanan patah sampai terpisah. Teman-teman, tulang panggul adalah tulang yang paling kuat. Itu menunjukkan adanya hantaman yang luar biasa dahsyat yang dialami oleh Marsinah. Di rongga perut ada kebocoran cairan tubuh yang jumlahnya sampai 1 liter. Dan sebab Marsinah kehilangan nyawa adalah kekerasan tumpul, sehingga menyebabkan robeknya pembuluh dan kehilangan cairan tubuh yang sangat parah. Dari keterangan ditemukan, luka itu nggak konsisten sebenarnya dengan kasus tindakan tidak senonoh pada umumnya. Ada trauma berat terjadi dalam rongga perut dan juga panggulnya Marsinah. Dan almarhum Dr. Munib Idris, spesialis forensik, itu melakukan analisis terhadap hasil otopsinya Marsinah. Beliau menganalisis seperti ini. Ada yang menyebut Marsinah mengalami kekerasan di alat kelaminnya, tapi pola lukanya nggak sesuai dengan benda yang ditujukan sebagai barang bukti. Kalau memang ada kekerasan di alat kelamin, maka bibir alat kelamin sudah pasti akan rusak berat. Padahal nih, hasil visum menunjukkan kerusakan terberat ada di bagian dalam rongga panggul dan juga rongga perut bagian bawah. Dan Dr. Munib Idris menyatakan, pola luka menunjukkan ada indikasi kekerasan akibat senpi di alat kelaminnya Marsinah.
Dan kemungkinan besar penyiksaan terjadi di lokasi yang tertutup, bukan di tempat jasadnya ditemukan. Dan jasadnya dipindahkan setelah korban benar-benar tidak bernyawa. Pihak yang berwenang pada masa itu segera melakukan penyidikan lebih lanjut. Mereka menahan beberapa orang tersangka dari tempat Marsinah bekerja. Yang ditangkap saat itu termasuk direktur dan juga bagian personalia. Mereka ditangkap secara terang-terangan dan kemudian diinterogasi. Tapi ada satu saksi yang bilang seperti ini, teman-teman. Cara menangkap mereka itu yang diklaim sebagai tersangka itu sangat keras, seperti menangkap pencuri ayam. Tapi justru buat kami semua curiga kalau mereka bukanlah pelaku. Seakan-akan semuanya sudah diatur, kelihatan begitu dramatis. Banyak banget nih dugaan kenapa Marsinah dihilangkan nyawanya. Ada yang bilang cinta segitiga, ada yang bilang perebutan warisan. Seakan-akan perusahaan sengaja merencanakan penghilangan nyawa. Ada juga nih kecurigaan yang mengatakan kalau kasus Marsinah itu seperti penuh dengan rekayasa. Dilakukanlah pemeriksaan di beberapa tempat yang diduga sebagai tempat Marsinah disiksa sebelum kehilangan nyawanya. Mereka mengambil beberapa sampel antara lain jaringan tubuh dan juga cairan tubuh Marsinah yang diambil pada saat otopsi. Bercak-bercak cairan tubuh ditemukan di tempat-tempat yang diduga jadi tempat Marsinah disekap dan mendapatkan tindak kekerasan sebelum kehilangan nyawa. Dan hasilnya ada bercak cairan tubuh yang negatif karena terkontaminasi, yang artinya profil DNA Marsinah tidak bisa dipastikan ada di situ, sehingga nggak bisa disimpulkan apakah bercak cairan tubuh itu benar milik Marsinah atau orang lain. Tapi ada juga nih sampel cairan tubuh di satu tempat yang positif mengandung cairan tubuhnya Marsinah dan DNA-nya ada di situ. Ini bisa membuktikan bahwa Marsinah pernah ada di tempat itu. Tempat itu adalah rumah dan juga mobil direktur PT CPS yang berinisial YS tadi, yang merupakan atasan di tempat kerjanya Marsinah. Hasil uji DNA membuktikan kalau Marsinah pernah dibawa ke rumah YS dan diangkut dalam keadaan luka parah dengan mobilnya YS. Tapi dari segi forensik perlu ditekankan ya teman-teman, kalau ini bukan menguji siapa pelaku tindak penghilangan nyawa terhadap Marsinah, tapi membuktikan keberadaan Marsinah yang mengalami luka parah di lokasi dan juga kendaraan tertentu, yaitu rumah dan mobil direktur PT CPS tadi. Para tersangka akhirnya menjalani proses peradilan. Mereka jatuhi vonis antara 4 hingga 17 tahun tahanan. Tapi setelah proses ini banyak yang berkata kalau semua bukti fisik, saksi, dan kronologi dianggap janggal dan bertentangan. Para terdakwa kemudian mengajukan banding. Akhirnya sebagian besar vonis pun dibatalkan dengan pertimbangan bukti yang lemah dan pengakuan di bawah tekanan. Dan seluruh terdakwa pun dibebaskan karena dakwaan dianggap gak terbukti dan penyelidikan dinilai penuh dengan rekayasa. Setelah bebas, para terdakwa menyatakan kalau mereka bukanlah pelaku yang sebenarnya. Mereka mengaku dijebak dan dipaksa membuat pengakuan palsu. Sementara pelaku penghilangan nyawa Marsinah yang sebenarnya tuh nggak pernah terungkap sampai sekarang. Dan keluarga Marsinah sampai sekarang tuh pengen tahu siapa yang menghilangkan nyawa Marsinah. Dalam salah satu wawancara, kakak Marsinah berkata seperti ini. Saya tahu kalau kemungkinan pelaku sebenarnya itu sulit ditemukan. Tapi sampai akhir hayat saya ingin tahu siapakah yang sudah menghilangkan nyawa adik saya. Bahkan kalau pelakunya sudah hampir habis masa hidupnya, kemudian mengaku bahwa dialah yang menghilangkan nyawa Marsinah, dan pengakuan itu terdengar oleh telinga saya, itu akan menjadi keinginan terdalam saya. Warga Marsinah masih sering sekali memimpikan Marsinah, dan mereka nggak putus-putus mengirim doa untuk beliau. Dalam ingatan mereka, Marsinah adalah orang yang luar biasa pemberani, pekerja keras, dan sayang dengan orang-orang di sekitarnya. Sejak kecil, Marsinah tuh nggak pernah takut melawan kalau merasa diperlakukan dengan nggak adil. Sifatnya keras, tapi juga pendiam dan sangat-sangat fokus. Di balik diamnya Marsinah tersimpanlah tekad yang sangat kuat. Dan sekarang teman-teman, Marsinah dikenal sebagai pahlawan nasional. Dan bagi saya pribadi, gelar tersebut sangat-sangat layak diberikan pada Marsinah. Marsinah menunjukkan bahwa keberanian memperjuangkan keadilan itu lahir dari hati yang bersih dan juga tekad yang kuat. Marsinah membuktikan bahwa seorang buruh perempuan sekalipun bisa menjadi suara bagi mereka yang ditekan dan nggak punya ruang untuk bicara. Kegigihan Marsinah menuntut upah layak dan hak-hak dasar buruh mencerminkan perjuangan jangka panjang bangsa ini untuk martabat manusia. Pengorbanan Marsinah mengingatkan bahwa perjuangan terhadap penindasan seringkali harus dibayar dengan harga yang sangat mahal.
termasuk nyawa. Dan Marsina menjadi simbol bahwa negara harus selalu berpihak pada rakyatnya dan menghormati hak asasi manusia tanpa pengecualian. Warisan dari Marsina mengajarkan generasi berikutnya bahwa perubahan sosial hanya bisa terwujud kalau ada orang-orang yang berani berdiri sendiri ketika semua orang memilih untuk diam.